Oke, selamat siang kakak-kakak semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya kakak-kakak? Baik, sehat. Biasa. Sehat, Kak Yastini. Sehat, Kak. Sehat. Kak Nopi. Aman, baru Aman. mendingan. Oke, Kak Ratno sudah. Kak Yo, gimana Kak Yo? Luar biasa. Oke, Kak Dia. Baik. Oke, masih di sekolah. Kak Masih. Ayu Meda. Astung karo sehat, kamu nah. Kak Haryati kayaknya masih ada acara. Kemudian Kak Rina. Kak Heru, gimana Kak Heru? Sehat, Bos. Oke, mantap. Kak Gusniarto masih dalam perjalanan. Kemudian Kak Widya. Sakit. Aduh, semoga cepat sembuh ini. Mana obatnya nih? Obatnya Kak Widya mana? Cepat sembuh Kak Widya nih. Sakit hati ya Kak Widya. Aduh, Dikit. cepat sembuh Kak Widya. Ini Ya, terima kasih. biar cepat juga diselesaikan masalahnya Kak Widya nih, biar bisa cepat sembuh. Kak Widyat Nika, ini berdua mirip-mirip ini. Oke, demam dikit Kak. LMS-nya aja sih demam. Keadaannya sehat. Astung karo. Siap. Ditanya sama Kak Meda nih, kayaknya berdua nih cocok. Adik tuh kamu nah. Oh, adiknya. Adik tersayang. Oh, siap. Siap kakakku Kak Rai. tersayang. Sakit Kak juga, Rai. sakit. Waduh, cepat sembuh Kak Rai. Sakit apa ini? Tebak aja, Kak. Waduh, sama kayak Kak Widya nih, Kak Widya. Belum terkontrol kamu nah. Aduh. Harus dikontrolin dulu dia tuh. Kangen itu sama Kak Mega. Harusnya kan dia 3 minggu itu, bukan 1 minggu. Wah, masih Minggu nggak berlanjut ketemu ternyata ini. ini ya. Masih berlanjut Mau sampai tatap sekarang. mukanya 2-3 minggu itu sama Pak Rai itu, sama Kak Rai. Ya, sebentar tatap muka cuma 6 kali aja nih, kurang kayaknya. Kakak semua. Oke, kakak semua sudah semua hadir. Yang izin untuk share screen. Nah, ini adalah pertemuan kita yang ke-14 tentang refleksi aksi nyata, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini kakak-kakak telah membuat refleksi dan juga aksi nyata. Nah, sekarang kita akan kembali mengulas mengenai refleksi. Nanti kalau ada yang salah, kita akan perbaiki di sini kakak sebelum kakak mengupload ke LMS. Dan yang sudah mengupload juga bisa diperbaiki, kemudian kakak upload ulang kembali. Nanti mungkin besok akan saya nilai semua untuk tugas kakak, baik itu aksi nyata dan juga refleksinya. Jadi di sini kita akan memperbaiki refleksi yang kakak buat seperti itu. Nanti ada waktu untuk kakak mengerjakan kembali untuk refleksinya. Oke. Nah, sebelum tiang lanjut, kakak siapa yang mau memimpin doa dulu? Ada yang mau memimpin doa? Mungkin Kak Rai? Oke, Kak Rai, silakan Kak Rai. Masih on. Oke, ya. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Rai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Semoga kita semua yang berada di ruang virtual ini diberikan keselamatan dan juga diberikan fokus agar kita bisa menyimak materi ataupun membuat refleksi nantinya agar sesuai dengan kriteria yang diinginkan di LMS. Nah, ini adalah kesepakatan kita bersama, yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu. Jadi kita mulai tadi pukul 14 lebih 3 menit, nanti kita juga akan selesai pukul 15 lebih
35 menit mungkin kakak-kakak. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Jadi kakak-kakak yang memiliki kendala boleh digunakan fitur chat. Kemudian raise hand jika kakak ingin bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini adalah agenda kita hari ini kakak-kakak. Yang pertama yaitu refleksi aksi nyata. Itu ada 45 menit. Kemudian diskusi dan tanya jawab ada 40 menit. Dan penutup itu 5 menit. Nah, ini adalah aksi nyata yang kakak-kakak sudah buat. Yaitu ada 3 kriteria. Jika kakak bisa semua kriteria ini, pasti nilai kakak akan maksimal. Yaitu yang pertama, kriteria pertama adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, di mana ada 2 kriteria di sana, menciptakan kenyamanan belajar dan juga ada interaksi yang berpusat kepada peserta didik. Jadi adanya interaktif antara peserta didik dengan guru. Ada tanya jawab, diskusi di sana, ada interaktif, kemudian pemberian motivasi dan juga emosi yang positif. Nah, jika sudah di poin 1 itu sudah kakak menerapkan, berarti nilai di poin 1 itu sudah maksimal. Kemudian di poin 2 menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu ada kriterianya. Yang pertama ada pembukaan proses pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran, kemudian pengembangan konten, umpan balik, dan juga ada waktu akademisnya di sana. Waktunya kayaknya sudah jelas berapa menit di kakak mengajar. Kemudian pendekatan mendampingi peserta didik. Kemudian ada strategi pembelajaran yang kakak lakukan dan juga ada penerapan pembelajaran berbasis model seperti menggunakan role model, menggunakan kayak kemarin itu mungkin ada salah satu menjadi contoh di depan. Kemudian ada penutup dari proses pembelajaran. Jika sudah semua di sini masuk, berarti nilai kakak sudah maksimal. Dan yang terakhir ada poin yang ketiga, yaitu merancang menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Di sini ada 2 kriteria, yaitu kakak merancang dan juga menerapkan asesmen otentik itu. Nah, jika sudah ketiga ini, saya rasa ketiga ini sudah kakak buat dalam aksi nyata. Sudah saya lihat di beberapa video yang kakak sudah kumpulkan. Baru ada 7 orang yang sudah mengupload video. Sisanya mungkin harus segera kakak habis ini bisa di-upload. Nah, ini nanti kita akan membuat kembali refleksi aksi nyata kakak selama 20 menit. Yang sudah membuat nanti ada nanti kriterianya, saya akan sampaikan beberapa kriteria aksi nyata yang diminta dari LMS. Nanti kakak yang sudah buat mohon ditambahkan kembali. Nanti ada waktu 20 menit. Kemudian masing-masing kakak akan diberikan waktu selama 3 menit untuk mempresentasikan aksi nyatanya tersebut. Nanti kakak yang lain juga bisa menanggapi dan juga saya akan memberikan umpan balik dari aksi nyata yang kakak buat, apakah sudah komplit, apakah yang perlu ditambahkan dan juga perlu dikurangi. Seperti itu kakak. Itu nanti agenda kita. Kita berfokus kepada refleksi aksi nyata dan juga pengunggahan. Mungkin ada beberapa kakak yang memiliki kendala untuk mengunggah LMS. Tadi ada sudah yang bagus pengunggahannya, yaitu Kak Rina. Kak Rina tadi mengunggah link. Nah, di link Google Drive itu muncul sudah ada video dan juga RPP atau modul ajarnya. Jadi ada 2 file di dalam satu folder itu. Tinggal klik link itu, kita diarahkan ke folder seperti itu. Itu baru Kak Rina yang sudah membuat tadi. Sudah baik sekali. Dan kakak-kakak yang lain juga ada yang langsung ke YouTube yang lihat. Nah, ini adalah kriteria untuk refleksi aksi nyata yang akan dibuat, yaitu menggunakan what, kemudian so what, dan no what. Nah, di sini ada kriterianya kakak. Kalau kakak sudah membuat ketiga ini dan di LMS juga sudah diterangkan sedikit untuk kakak menggunakan refleksi 3W ini. What, so what, dan no what. Nah, di what ini ada 3 kriteria yang kakak harus penuhi. Yang pertama, kakak mendeskripsikan terkait dengan
pembelajaran instruksional ataupun managerial class. Nah, di dalam instruksional dan managerial class ini ada kakak-kakak harus mendeskripsikan kembali tahapan 5 tahapan, yaitu peragaan, kemudian menjelaskan, memberikan isyarat dalam pembelajaran, kemudian memberikan atau memeriksa pemahaman dari peserta didik. Kemudian ada progresi konten dan juga ada pengembangan konten, baik itu ekstensi, penghalusan gerak atau aplikasi. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah kakak-kakak mendeskripsikan situasi atau keadaan pada saat kakak-kakak melakukan proses pembelajaran. Nah, di sana bagaimana lingkungan belajarnya, apakah sudah kondusif, nyaman, dan sebagainya. Kemudian bagaimana strategi pembelajaran yang kakak-kakak lakukan. Dan juga bagaimana asesmen otentik yang kakak-kakak terapkan pada saat proses pembelajaran. Itu kakak-kakak jelaskan. Itu di poin yang kedua. Kemudian di poin yang ketiga, itu ada kakak-kakak mendeskripsikan tindakan terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial, seperti isu eksklusivitas, isu sosial disabilitas, dan isu sosial gender. Nah, jika ada salah satu, kakak-kakak silahkan sebutkan isu apa yang ada pada saat kakak-kakak melakukan proses pembelajaran. Itu kakak-kakak deskripsikan. Jika tidak ada isu, kakak-kakak tuliskan tidak ada isu yang muncul dalam proses pembelajaran. Saya kira pasti semua ada nih isu-isu ini, baik itu eksklusivitas, gender ataupun disabilitas. Itu nanti kakak-kakak ceritakan. Nah, di sini nanti ada 3 kriteria. Jika ketiga ini sudah kakak-kakak buat, mendeskripsikan instruksional managerial class, kemudian mendeskripsikan situasi pada saat proses pembelajaran, dan juga kakak-kakak mendeskripsikan isu-isu ketidakadilan sosial. Ketiga ini kakak-kakak sudah deskripsikan pada Word ini. Jadi nilai di poin Word itu sudah maksimal. Nanti saya akan coba berikan penilaian, apa saja penilaian yang harus fasilitator berikan kepada kakak-kakak, seperti itu. Nanti berapa poinnya itu kita akan coba kalkulasikan kakak-kakak. Ini baru di kriteria yang pertama. Jadi ada 3 kriteria yang dinilai oleh fasilitator. Di Word ada 3 kriteria, kemudian di SoWord juga ada 3 kriteria. Itu sama kakak. Kriteria di SoWord ini kakak setelah Word ini kan kakak mendeskripsikan, kemudian di SoWord lalu apa? Kakak-kakak menjelaskan di sini keputusan rasional yang kakak-kakak ambil terkait dengan instruksional managerial atau managerial class. Di sana kakak jelaskan apa yang kakak-kakak lakukan setelah kakak mendeskripsikan Word-nya itu. Kemudian kakak-kakak apa yang kakak-kakak ambil, keputusan apa yang kakak ambil di aspek managerial class. Apa yang kakak ambil, yang poin pertama. Kemudian yang poin kedua, apa keputusan yang kakak-kakak lakukan pada saat proses pembelajaran. Jika ada situasi yang tidak nyaman, apa yang kakak-kakak lakukan. Seperti itu. Kemudian yang poin yang ketiga, kakak-kakak menjelaskan keputusan apa yang kakak-kakak ambil terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Di sana, jika sudah kakak-kakak jelaskan apa yang kakak-kakak ambil dari keputusan itu, maka nilai kakak-kakak pasti akan maksimal di SoWord itu. Jadi ada 3 kriteria. Kemudian yang terakhir adalah di NoWord. Nah, di NoWord ini setelah kakak-kakak tadi mengambil keputusan apa yang kakak ambil, sekarang NoWord, apa yang akan kakak-kakak kerjakan sekarang. Nah, di sini kakak-kakak di poin NoWord ini ada 3 juga kriteria yang dinilai. Yang pertama itu adalah bagaimana kakak-kakak mengevaluasi dan juga merencanakan kembali aspek perbaikan tindakan pengajaran terkait dengan aspek managerial class. Jika kakak-kakak sudah menjelaskan itu, maka poinnya sudah aman. Di sana ada seperti sama juga. Jika ada keputusan apa yang kakak ambil, kemudian apa yang kakak-kakak akan evaluasi dan juga rencanakan ke depannya untuk tindakan yang kakak-kakak ambil tersebut. Dan kemudian di poin yang kedua, di keadaan proses mengajar. Apa kendala yang di sana yang dialami, kemudian yang kakak-kakak ambil, tindakan apa yang kakak ambil, kemudian
di Knowat ini kakak-kakak evaluasi dan juga rencanakan kembali bagaimana nantinya dari permasalahan yang timbul itu kakak-kakak evaluasi dan juga rencanakan kembali apa yang akan kakak-kakak lakukan. Jika sudah ada, maka poinnya maksimal. Kemudian juga yang terakhir, kakak mengevaluasi dan juga merencanakan kembali jika ada isu-isu terkait dengan ketidakadilan sosial. Itu kakak-kakak berikan evaluasi dan juga rencanakan. Jadi poin kakak-kakak akan maksimal seperti itu. Jadi ada 3 kriteria yang akan dinilai kakak-kakak. Nah, di sini coba saya share screen untuk penilaian kakak-kakak nih. Penilaian. Nah, ini kakak di tampilan fasilitatornya. Nah, di sini kakak bisa lihat nilai kakak sudah maksimal yang kasih semua. Nah, di sini ada unggah produk aksi nyata. Kok unggah yang ini? Bukan. Yang refleksi kakak nih. Nah, ini ada refleksi. Nah, jadi nanti Fasil akan menilai, nah seperti ini. Sini ada rubrik penilaiannya. Nah, ini kakak-kakak. Kriteria what? Nah, ini ada 3 tadi kakak-kakak. Kalau kakak-kakak mendeskripsikan ketiga itu, maka nilai kakak-kakak akan di sini dia, sangat baik. Kalau menjelaskan hanya 2, berarti di sini poinnya. Kalau 1 di sini. Kalau tidak ada, berarti ini poinnya kakak-kakak di sini. Tuh. Kalau 3, ketiganya di sini juga di so what-nya. Kalau ketiganya dijelaskan, maka poinnya akan sangat tinggi. Kemudian di know what-nya juga, jika ketiga kakak-kakak jelaskan, maka poinnya di sini. Nah, nilainya akan pasti. Total poin, nah ini dia 100. Misalkan kakak menjelaskan 1. Nah, di sini juga 1. Di sini 1. Maka nilai kakak-kakak akan menjadi 50. Kemudian kalau 2, nah diakumulasikan sendiri oleh LMS-nya kakak. Nah, di sini kalau misalkan kakak-kakak hanya menjelaskan 2 semuanya, jadi nilainya 75. Jika 3, maka 100. Kalau ada 3, ada 2, maka poinnya juga akan bervariasi. Seperti itu kakak. Nah, ini yang sudah mengunggah refleksi baru Kak Suratno, Kak Meda, kemudian Kak Yastini, Kak Novi, Kak Slamet, Kak Yo, kemudian Kak Rina. Itu aja yang sudah mengupload refleksi. Nah, ini refleksinya Kak Suratno. Nah, ini refleksinya. Nanti kalau misalkan kriterianya ini belum ada 3, nanti bisa ditambahkan dan di-upload ulang. Nah, ini tampilan di LMS Fasil kakak. Nah, di sini mungkin hanya beberapa Kak Suratno membuatnya, belum ada 3, coba nanti saya cek. Seperti itu kakak. Kemudian di aksi nyata. Di aksi nyata kakak. Coba kita lihat penguploadan aksi nyata. Nah, ini Kak Rina. Kak Rina sudah simple pasten nih Kak Rina. Tugasnya ini Kak Suratno ini belum bisa diakses. Nah, ini perlu akses dia. Ini dia Kak Suratno tampilannya. Perlu diakses dia. Kak Suratno tampilannya seperti itu. Coba ulang yang share lagi. Aksi nyata. Oke. Nyata. Nah, ini Kak Meda. Kalau Kak Meda seperti ini, dia buat di sini linknya. Kak Meda buat linknya di bawah. Kemudian refleksinya, modul ajarnya di sini. Boleh juga. Nanti tinggal tiang copy ini, kemudian tiang cari di YouTube.
kemudian ini Kak ini. Kak Ani yang sudah ngumpul, Kak Suratno, Kak Meda, kemudian Kak Widiatmika, Kak Yastini, Kak Nopi, Kak Heru, Kak Yo, sama Kak Rina. Nah, Kak Rina ini seperti ini dia. Bagus. Tinggal klik di sini. Tinggal klik. Iya, kok itu dia. Tinggal ini diklik di new tab. Nah, seperti ini jadi tampilannya untuk Kak Rina. Jadi ada dua. Di sini ada video, bisa ditonton langsung. Nah, seperti ini. Good morning everyone. Oh, mantap. Nah, seperti ini dia. Kemudian modul belajarnya di sini. Bisa dilihat langsung juga. Nah, ini seperti Kak Rina. Satu link. Kemudian ada beberapa file di dalam link tersebut. Sudah sangat bagus nih Kak Rina. Simple tapi pasten ya. Oke kakak-kakak, nanti jika ada yang bertanya mengenai penguploadan, boleh nanti di sesi terakhir. Nah sekarang kita akan kembali membuat refleksi kakak-kakak. Nah ini silakan kakak-kakak buat refleksinya dalam waktu 20 menit, nanti pada pukul 14.45. Nah kita akan kembali lagi ke main room di sini. Nanti kita akan melakukan presentasi per orang nanti kakak selama 3 menit untuk mempresentasikan hasil refleksinya. Nah ini ada what, ada 3 kriteria, kemudian ada so what, dan juga ada no what. Seperti itu. Oke kakak-kakak silakan. Saya kasih waktu 20 menit untuk kakak-kakak mengerjakan refleksi. Jika ada yang ingin bertanya boleh raise hand kakak-kakak. Aman kakak-kakak? Sudah aman boleh dikasih reaksi. Kalau belum silakan raise hand kakak-kakak. Kalau belum paham mengenai refleksinya. Oke Kak Nopi sudah aman berarti. Oke kakak-kakak silakan dikerjakan refleksinya. Bagi yang kurang silakan ditambahkan. Bagi yang belum membuat silakan sekarang dibuat, nanti di-upload. Setelah kita tatap maya hari ini silakan nanti di-upload. Oke kakak-kakak, yang berikan waktu sampai pukul 14.45 untuk kakak-kakak mengerjakan refleksi dari aksi nyata pada modul 3. Menganjak ke modul 3 kakak-kakak. Oke, silakan dikerjakan kakak-kakak. Bagi yang ingin bertanya boleh langsung raise hand di sini nggih. Yang masih standby di laptop. Oke, silakan dikerjakan kakak-kakak. Yang tunggu pada pukul 14.45. Terima kasih.
Oke kakak-kakak semua, silakan bisa kembali fokus ke room kakak-kakak, ke Zoom-nya ini kakak-kakak. Karena waktu kita sudah selesai kakak-kakak di pukul 14.45. Jadi untuk tugas refleksi saya kira kakak sudah menyelesaikannya. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan tugas refleksi aksi nyata kakak secara individu per orang. Mau diberikan kesempatan 3 menit untuk kakak merefleksikan mempresentasikan refleksi yang kakak-kakak buat. Oke, silakan kakak-kakak. Sebelum itu coba kakak cek di kolom chat, kayaknya ada yang janggal ini kakak. Adakah yang bisa menemukan kejanggalan di kolom chat kakak? Maaf Kak Muna, tadi sempat terputus jadi chatnya Oke, nggak kelihatan. aman Kak Yastini. Oke, ini kakak yang lain coba dicek di kolom chat. Kayaknya ada yang di satu tempat ini kakak. Saya curiga ini kakak nih. Apa jangan-jangan mereka lagi tukar cincin nih berdua ya? Oh alah, Saya baru beda cek Pak. ini. Kampungnya beda itu Pak. Saya kira mereka lagi tukar cincin berdua ini Kak. Enggak. Enggak ada Kak Muna. Ah, jangan bikin isu nih. Aduh. Di-record ya, Baru di-record. saya cek nih, Kak. Baru saya cek nih Kak. Nggak apa-apa ini. Hanya Mungkin expecting, keluarganya Kak. sama, mungkin. Oh ya. Kita positive thinking aja dulu nih. Oke kakak semua. Nah saya persilakan yang sudah siap untuk menampilkan presentasinya. Boleh kakak raise hand atau langsung. Oh ya raise hand aja kakak nih. Atau nanti tiang tunjuk satu-satu. Gimana kira-kira siapa yang pertama? Oke, Kak Nopi ya. Kak Nopi paling siap ini. Daripada nih. Ya, Oke, Kak Nopi. izin sharing ya Boleh. terkait dengan refleksi. Oh, di mute Kak Nopi. Oh, masih di mute Kak Nopi, kayaknya ininya rusak. Oke, apakah sudah ya. terlihat? Ya, sudah terlihat dan terdengar sudah Kak. Oke, jelas nggih tulisannya nggih? Boleh di apa namanya? Di full screen Kak Nopi? Bisa di full Sebentar. screen? Ya, coba. Sebentar. Ini kayaknya yang paling pojok kiri bawah. Kiri apa kanan tuh ya? Saya Yang lupa ada ini. ya tombol ya sampingnya. Di samping Nomor kecil. itu Oke. dah. Ya. Oke. Ya, Oh, aman. Siap. Nah, jadi sebenarnya kemarin buatnya berbeda nggih gitu. Ini saya ada edit lagi tadi baru jelas petunjuknya sebenarnya gitu. Nggih. Kalaupun karena di LMS itu tidak terlalu jelas gitu. Saya juga curiga kemarin pada waktu ngelakuin refleksi biasanya kan terkait dengan kegiatan yang kita lakukan. Tapi di sana itu modul 2.1 sampai dengan 2.5 itu yang dibahas begitu. Jadi saya ngulang jadinya. Jadi what-nya di sini saya mungkin agak acak nih dari aturan yang tadi itu. Jadi pada saat melakukan pembelajaran aksi nyata itu saya sudah berusaha nih berada di antara anak-anak untuk mendemonstrasikan kegiatan olahraga yang dilaksanakan, menjelaskan beberapa kesepakatan dalam aturan yang ada di pembelajaran nanti. Apa aja alat yang digunakan. Saya juga merasa bahwa sudah memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana mereka kalau mereka bilang capek boleh gitu, haus boleh gitu, mereka boleh gitu
memberikan memberikan pendapat seperti itu gitu, merasakan apa yang mereka rasakan. Demikian juga halnya ketika pada akhir pembelajaran begitu. Nah, lingkungan, yang jadi permasalahan sebenarnya adalah ketika lingkungan dan suasana belajar yang seperti di video itu yang menjadi kendala saya sendiri adalah merasa kurang ideal. Kenapa? Karena mungkin Kak Muno nanti bisa melihat atau teman-teman bisa mendengar bahwa di sana ada alat istilahnya lagi proses pembangunan juga di sekitar kami gitu. Jadi ada yang takutnya saya tadi itu terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, ada barang yang jatuh atau apa gitu mengenai anak-anak. Nah, syukurnya tidak ada gitu. Dan yang kedua adalah kondisi cuaca yang sangat panas. Nah, itu yang menjadi kendala pada saat pembelajaran gitu. Jadi panas banget. Kita mungkin juga merasakan bahwa hal itu terjadi pada kita gitu. Jadi itu kendala yang saya temukan kemarin pada waktu aksi nyata. Kemudian selanjutnya untuk SWOT-nya, untuk menyiasati kendala yang dihadapi, saya memanfaatkan gitu. Jadi anak-anak tuh saya berikan kesempatan untuk minum untuk beberapa menit gitu, istirahat, bertanya sama mereka apakah bisa kita mulai kegiatannya lagi. Kalaupun belum, saya kasih istirahat lagi 1-2 menit supaya mereka siap gitu. Melakukan kegiatan olahraganya secara bergiliran juga merupakan salah satu kesepakatan yang saya buat untuk biar selain siswanya bisa kondusif, pengaturannya dan tidak berebutan gitu maksudnya. Dan dulu melaksanakan kegiatan olahraga juga ada arahan dari saya sendiri yang awalnya saya lihat cuma sekali, mereka kok merasa kurang gitu. Pada akhirnya di tengah-tengah kegiatan tersebut saya arahkan anak-anak, oke, satu anak boleh 2-3 kali ya gitu dalam satu kali kesempatan. Jadi mereka merasa bisa gitu sampai akhirnya di kegiatan akhirnya itu mereka bisa menyimpulkan ada yang bisa, ada yang belum. Nah, seperti itu. Jadi kesempatannya di sana. Dan kemudian untuk yang terakhir, semoga nyambung. Karena jujur aja Kak Mune, mohon maaf rekan-rekan, tadi itu saya mendapat kekurangan waktu untuk yang terakhir SWOT-nya NOWOT, dan yang terakhir apa ya? Nawatnya ya, niki kan agak berbeda bahasanya, jadi saya sampaikan aja langsung begitu. Apa yang akan lakukan ke depannya, jadi saya sendiri merasa mungkin akan mencari tempat yang lebih kondusif ya gitu ya untuk kendala yang tempat. Kemudian anak-anak lebih saya persiapkan lagi permainan atau alat yang akan dipergunakan akan lebih bermacam-macam lagi, seperti itu yang akan saya lakukan gitu. Mohon maaf jika yang NOWOT ini tidak maksimal karena saya ada beberapa hal menangani masalah akun belajar juga tadi, dapat tugas dari dinas untuk mendampingi teman-teman, jadi barengan buat ini, barengan jawab ini. Nah, jadi bingung akhirnya saya yang mana saya dahulukan gitu. Jadi pada akhirnya saya berharap bahwa ke depannya anak-anak akan lebih merasa bisa siap ya untuk belajar olahraga gitu, lebih aktif, lebih bisa maksimal lagi lah untuk kedepannya begitu. Terima kasih. Izin stop share. Baik, terima kasih Kak Nopi atas presentasi yang telah dilakukan. Nah, izin yang langsung saja tanggapi karena waktu kita terbatas, Kak Nopi nggih. Jadi di poin award itu Kak Nopi sudah menjelaskan mendeskripsikan managerial class-nya dengan baik, kemudian sudah dijelaskan juga di sana situasi dari proses pembelajarannya. Nah, namun di sini yang belum tersampaikan itu adalah terkait dengan isu-isu sosial. Nah, jadi mungkin bisa ditambahkan jika tidak ada isu sosial di dalam proses pembelajaran Kak Nopi, jadi bisa ditambahkan terkait dengan isu sosial ini. Jadi bisa dituliskan di sana bahwasanya tidak ada isu sosial yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Seperti itu aja Kak Nopi, dan juga di SWOT dan di NOWOT-nya juga sama. Kalau di SWOT-nya Kak Nopi sudah jelaskan bahwasanya apa yang kakak-kakak ambil di proses managerial class, dan juga keputusan apa yang Kak Nopi sudah ambil di proses situasi yang ada di lapangan. Namun yang belum tersampaikan hanya di isu-isu ketidakadilan sosial.
Seperti itu Kak Nopi. Apakah ada isu eksklusivitas, isu gender, atau isu disabilitas? Itu yang belum tersampaikan. Mungkin nanti bisa ditambahkan kembali agar poinnya bisa 3 semuanya Kak Nopi. Nggih. Itu saja Kak Nopi. Oke. Kemudian Kak Nopi sudah, kemudian Kak yang lainnya yang ingin presentasi untuk Oke, Kak Suratno, refleksinya. Silakan Kak Suratno. Bisa share screen untuk aksi nyatanya. Oke, izin share screen. Mana nih? Op. Di itu dulu deh, Kak Muna, saya lagi mempersiapkan modul saya dulu. Oke, atau oke. laporan. Ya. Yang lainnya dulu ya. Siap. Kakak-kakak yang lain silakan boleh raise hand kakak-kakak untuk menyampaikan refleksi aksi nyatanya kakak-kakak. Biar bisa kita koreksi di sini sebelum kakak-kakak nanti unggah di LMS. Ayo, ini adalah kesempatan kakak-kakak untuk mendapatkan poin maksimal pada refleksi. Biar bisa kita refleksi secara bersama-sama kakak. Biar bisa kita koreksi. Ayo kakak-kakak, siapa yang siap? Kak Yastini, Kak Dewo, mungkin Kak Diah, Kak Meda, kemudian Kak Heru, Kak Yo, Kak Agus Antika. Oke, Kak Dewo, silakan Kak Dewo. Saya kira kepencet Kak Dewo, silakan. Langsung share screen dulu. Bisa terdengar nggak? Bisa Kak Dewo, siap. Terlihat ya Kak ya? Tidak Kak Dewo, hanya terlihat kayaknya salah gini share screen-nya. Di tab aja Kak Dewo, di share di tab. Di tab, kayaknya Kak Dewo tadi share-nya di window atau di entry screen. Kayaknya di window Kak Dewo share kayaknya. Share-nya di tab-nya Kak Dewo. Karena ada 3 pilihan itu share screen-nya. Di tab, di window sama entry screen. Entire screen. Dua aja pilihannya Kak. Share window sama share screen Kak. Oh, coba share screen. Kak Dewo yang tadi itu dia. Kalau ini share kelihatan screen. Kak? Kelihatan nih dah dia. Nah, namun kurang di full screen Kak Dewo. Yang di pojok kiri bawah dia. Nah, coba. Oh, kecil ya. Ya, yang kayak tadi aja Kak Dewo. Kalau kayak gini, kelihatan nggak? Oh, hilang. Ya, kelihatan. Mohon dikoreksi sama-sama Kak. Siap Kak Dewo. Nah, ini refleksi pembelajaran bola voli saya. Materinya menggunakan passing bawah. Untuk word-nya pada pelajaran voli kali ini saya merancang instruksi menggunakan understanding by design untuk membantu siswa memahami mengenai dasar teknik passing bawah. Sesi dimulai dengan pemanasan singkat, diikuti dengan penjelasan teknik passing bawah.
Saya menggunakan model pembelajaran tim games turnamen di mana siswa dibagi menjadi beberapa tim untuk melakukan latihan terlebih dahulu secara bergilir dan diakhiri dengan pertandingan kecil antar kelompok. Dari sisi manajemen kelas, saya memastikan setiap kelompok memiliki jumlah anggota yang seimbang dan membuat peran bagi setiap siswa agar semuanya terlibat aktif. Nanti di permainan juga saya ada rotasi pemain, jadi semuanya sempat untuk menyentuh bola. Terus untuk mencegah isu ketidakadilan sosial, saya mengerti bahwa ada beberapa kelompok ada perbedaan keterampilan dan ketidaknyamanan antara siswa. Karena itu saya memberikan dorongan khusus dalam memfasilitasi mereka agar saling mendukung dan belajar tanpa merasa direndahkan. Terus selanjutnya untuk SWOT-nya dalam proses pembelajaran sebagai UBD sebagai pendekatan pembelajaran bertujuan agar siswa dapat memahami esensi dari teknik passing bawah dengan lebih mendalam daripada sekedar menirukan gerakan. Asesmen otentik saya terapkan untuk memantau perkembangan mereka secara langsung saat latihan, sehingga saya dapat memberi umpan balik lebih personal dan mendalam pada setiap siswa. Jadi pada saat mereka latihan per tim itu saya datangi satu-satu. Terus penggunaan TGT dirancang untuk mengasah kemampuan siswa dalam bekerja sama. Karena salah satu poin dari tujuan pembelajaran yang dinilai adalah kerjasama yang dilakukan peserta didik, serta menumbuhkan rasa kompetisi yang sehat. Selain juga memperhatikan kolaborasi. Ini juga mendukung pengembangan keterampilan sosial di luar aspek motorik dalam mengelola perbedaan kemampuan di kelas. Tindakan ini penting agar siswa kurang terampil tidak merasa minder, seperti yang ada di isu-isu ketidakadilan sosial. Saya mendorong setiap anggota kelompok untuk saling membantu sehingga suasana tetap inklusif. Jadi yang lebih bisa, mereka yang lebih membantu yang teman-temannya masih takut-takut. Terus evaluasi dari pembelajaran ini, UBD perlu lebih diperhatikan dalam proses latihan. Bukan hanya pada penjelasan awal, saya berencana untuk memberikan lebih banyak contoh gerakan dan teknik langsung di awal agar siswa lebih memahami teknik passing bawah. Pada aspek manajerial, saya juga perlu memberikan instruksi yang lebih jelas terkait aturan tim games turnamen agar siswa benar-benar mengikuti panduan dan tidak kehilangan fokus selama permainan. Untuk memperbaiki ketidakadilan sosial, saya akan mencoba pendekatan peer mentoring di mana siswa dengan keterampilan yang lebih baik diberi tanggung jawab untuk membantu teman-temannya. Saya juga akan memanfaatkan asesmen otentik secara lebih terstruktur, sehingga semua siswa dapat kesempatan yang sama untuk dievaluasi dan mendapatkan umpan balik. Seperti itu Kak Muna. Oke, luar biasa sekali Kak Dewo. Tadi saya simak di WOT, di SWOT dan juga NOWOT-nya itu sudah ada 3 kriteria yang diinginkan dari LMS, yaitu Kak Dewa sudah menjelaskan di WOT-nya itu terkait dengan managerial class, kemudian di proses SWOT-nya juga sudah dijelaskan proses pembelajarannya, dan juga sudah ada di sana isu ketidakadilan sosial seperti isu eksklusivitas sudah muncul di sana. Kemudian di SWOT-nya juga Kak Dewa sudah melakukan eksekusi terhadap apa permasalahan yang ada di WOT-nya. Kemudian di NOWOT tadi sempat terstop share screen-nya, sudah saya simak. Tadi juga Kak Dewa sudah mengevaluasi dan merencanakan apa yang akan Kak Dewa lakukan pada permasalahan yang timbul. Seperti itu. Sudah luar biasa sekali Kak Dewa, tinggal di-upload. Ya, Kak Dewa tinggal di-upload, dibungkus. Kemudian videonya juga. Seperti Kak Nopik, seperti punyanya Kak Rina nanti di-uploadnya. Bisa di Google Drive, langsung di satu link, kemudian diberikan akses. Kemudian Kak Dewa upload di sana video dan juga RPP-nya. Bukan, ini refleksi ya. Bukan, diunggah refleksinya Kak Dewa. Mohon maaf. Kalau yang aksi nyatanya itu ya, langsung diunggah di aksi nyata. Kemudian kalau refleksinya diunggah di bawahnya. Di refleksi. Sudah luar biasa sekali Kak Dewo. Mantap. Sudah ketiga aspeknya sudah terpenuhi.
tinggal diupload saja. Oke, lanjut. Kak Suratno, silakan. Baik, coba saya mencoba share screen sebentar. Sudah kelihatan, Kak? Kamuna? Oke, sudah kelihatan. Sudah. Ya. Baik, saya akan menampilkan presentase hasil ungguan produk refleksi aksi nyata. Refleksi pendahuluan mengajar pejok adalah tugas saya hampir 20 tahun tentunya bersama peserta didik yang berubah-ubah setiap tahun di SMA Negeri 2 Kuta. Program pengembangan keprofesian guru PPKG Pejok hadir dengan tujuan agar saya yang berprofesi sebagai guru pejok ini dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Guru PJOK perlu menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat memberikan layanan pembelajaran pejok yang berkualitas dan berpusat pada murid. Dengan sadar juga akan mengikuti aktivitas fisik dalam kehidupannya. Berkaitan dengan modul 2.1 sampai dengan 2.5, saya sebagai guru PJOK dituntut untuk selalu berpihak pada profesional, pedagogiknya, psikologinya, sosial dan emosional. Saya diingatkan agar saya dalam memfasilitasi peserta didik mengajar yang efektif dalam konteks pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Konsep pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademis pejok. Masuk ke WOT-nya, saya sadar bahwa mengajar adalah tugas saya sehari-hari. Namun apakah pembelajaran yang saya berikan apakah telah bermakna, efektif, reflektif, dan berpihak pada peserta didik? Saya merancang proses pembelajaran di kelas 11 F6 dengan capaian pembelajaran aktivitas berirama, senam aerobik dengan langkah atau 22 step, basic step. Dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, saya telah menentukan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mengetahui 22 basic step dalam senam aerobik dan mempresentasikan 7 basic step secara perorangan dan dalam kelompoknya. Saya akan memetakan aset yang ada dalam satuan pendidikan saya, tentunya dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk, serta mengakomodasi suara voice, pilihan choice, dan kepemilikan ownership dari peserta didik. Setelah melihat faktor aset yang ada di satuan pendidikan, maka saya memandang tidak ada masalah, semua sudah terfasilitasi. Yang kedua, so what? Setelah saya menetapkan tujuan pembelajaran, langkah berikutnya menentukan strategi pembelajaran, metode mengajar, pendekatan mengajar, model pembelajaran, gaya mengajar, dan asesmen. Strategi pembelajaran saya terapkan strategi kognitif, strategi korporatif, strategi peer teaching, pengajaran teman sebaya, strategi berpangkalan, strategi pemecahan masalah, dan strategi penemuan terbimbing. Sedangkan metode pembelajaran saya terapkan adalah ceramah, diskusi kelompok, tugas individu, dan sebagainya. Pendekatan-pendekatan langsung, direct teaching, sebagai lawan dari pendekatan tidak langsung, indirect teaching. Model pembelajaran saya menerapkan penemuan pendekatan tidak langsung, indirect teaching. Model pembelajaran saya menerapkan penemuan terbimbing, penemuan convergence, asesmen dalam bentuk rubrik kognitif, psikomotor, dan efektif. Dalam prosesnya, pembelajaran aktivitas berirama dengan tujuan mempraktekkan 7 basic step dalam aerobik berjalan sesuai skenario, yaitu melakukan doa, persentase, menyampaikan tujuan pembelajaran, pemanasan, pembelajaran berkelompok, menampilkan hasil latihan, persentase per kelompok, penilaian kognitif, refleksi, memaparkan pembelajaran yang akan datang, doa penutup, dan kembali ke kelas yang saya antar supaya anak-anak tidak melenceng jalannya malah menuju ke kantin. No what?
tahap terakhir adalah di mana saya harus merefleksikan diri setelah saya menjalani pembelajaran di kelas saya dengan tujuan pembelajaran mempraktekkan, mempresentasikan 7 basic step dalam pembelajaran senam aerobik. Tentunya saya akan memperbaiki proses saya dalam memfasilitasi peserta didik agar pembelajaran bermakna sehingga peserta didik secara sadar dapat mempraktekkan sepanjang hayat olahraga menjadi kebugaran dan dilakukan sebagai gaya hidup atau lifestyle dan mampu menjadikan olahraga menjadi satu profesi apalagi di dalam dengan baik dan benar. Senjangan sosial saya memberikan tugas pada peserta didik yang mampu. Biasanya senam irama ini peserta lelaki tidak menyukai karena terlihat feminim seperti itu, maka kita hilangkan hal yang semacam itu. Demikian dari laporan kami. Terima kasih PPKG Pejok. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Suratno atas presentasi yang telah dilakukan. Nah, di sini saya sudah simak tadi Kak Suratno pada tahapan Word. Nah, coba saya share screen dulu ya. Pada tahapan Oke, pada tahapan Word. Nah, di sini Kak Suratno tadi di tugasnya itu baru terlihat pada deskripsi dan juga pada managerial class dan pembelajaran situasi pembelajarannya. Namun di isu-isu sosial itu belum disampaikan pada tahapan Word-nya. Mungkin nanti bisa ditambahkan apakah ada isu yang muncul di sana seperti itu. Kayaknya tadi di yang di no word-nya malah ada muncul ya, malah ada muncul di sana isu gender. Nah, nanti bisa disampaikan pada tahapan word-nya itu di sana ada isu gender yang muncul seperti itu Kak Suratno. Sama yang di tahapan so word-nya juga ditambahkan isu gender. Nah, pada di no word-nya tadi sudah lengkap Kak Suratno. Terima kasih Kak. Ya, itu saja Kak Suratno agar poinnya bisa 3 semuanya Kak Suratno. Siap, makasih. Siap. Terima kasih Kak Suratno. Nah, sekarang silakan kakak-kakak yang lain yang ingin dikoreksi dulu refleksinya. Oke, Kak Gusniarto silakan. Bersama Kak Haryati kalau. Oh, salah pencet kayaknya. Oke. Siap Kak Gusniarto. Sip. Ntar dulu full screen gimana dia? Share screen ya. Oke, siap. Saya kira di acara yang sama tadi Kak Gusniarto dengan Kak Haryati. Baru saya lihat chatnya. Boswood. Oh iya. Aman. Oke, siap. Lanjut Kak Gusniarto. Bagikan. Terlalu Kak. Coba Kak, mau Kak gininya? Ya, mau. Namun yang terlihat LMS ini Kak. Kok LMS sih? Salah share mungkin Kak Gusniarto. Di stop dulu, diulang share screen-nya. Terlalu. Ya, aman. Yang mana ini ya? Share screen, kemudian seluruh layar ya. Oh ini ada 3 tuh Windows. Windows katanya diganti Windows. Sudah. Sudah. Oke. Sudah kelihatan nggak? Sudah. Oke. Jangan coba untuk memaparkan beberapa refleksi dari what, so what, dan no what. Ya. Mulai dari what, melakukan gaya mengajar dengan praktek stil. Kemudian menerapkan model pembelajaran gerak dengan instruksi isyarat peluit dengan aba-aba. Kemudian menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan modul ajar serta waktu yang efektif serta kondusif. Anak-anak pada pembelajaran saat itu antusias sekali dalam melaksanakan pembelajaran, baik itu tentang
pemahaman materi di kelas karena yang ada di kelas dan juga ada di halaman. Kemudian materi di kelas maupun mempraktekkan di lapangan. Nah, dimulai dari pertanyaan pemantik sampai dengan tugas kelompok tentang pemahaman materi. Begitu juga dalam mempraktekkan gerak dasar permainan bola basket, yaitu dengan level mudah, sedang sampai sulit. Kemudian memvariasikan gerakan sehingga siswa tidak bosan dalam menerima pembelajarannya. Sehingga antusias siswa menerima pembelajaran dengan sangat baik, baik itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian di SWOT itu terkait aspek instruksional atau manajemen kelas. Saya melakukan persiapan strategi mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada, sehingga saya dapat menyesuaikan dengan keadaan di lapangan, keaktifan siswa, sehingga dapat memberikan evaluasi, refleksi terhadap materi yang dilakukan. Terkait isu sosial dalam pembelajaran yang mana menjadikan sangat semangat buat saya, karena biasanya kalau tim putri biasanya dianggap lemah oleh yang cowok-cowok, karena pembelajaran ini kan permainan bola basket ya. Praktek biasanya tim putri begitu dianggap dipandang sebelah mata, agak lemah. Tapi ini karena variasi pembelajaran semua bergilir untuk mencoba melakukan permainan, ya otomatis tim putri juga antusias untuk semangatnya dalam mempraktekkan gerak dasar permainan bola basket. Nah, kemudian di NAWAT saya juga merencanakan evaluasi atau perbaikan pengajaran dari berbagai sisi, terutama dalam gaya mengajar yang mana dapat mengetahui keunggulan serta kelemahan siswa dalam menerima pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, saya mengevaluasi diri dulu sehingga mengetahui apa yang akan saya perbaiki di kedepannya nanti, di mana banyak saya kurang interaksi saat pembelajaran berlangsung. Kemudian pada asesmen juga penilaian autentik, saya mengevaluasi bahwa pembelajaran bola basket bagi siswa sudah membawa dampak positif, terutama dalam semangat siswa aktif dalam melakukan gerakan pada pembelajaran, di mana siswa putri yang biasanya dulu dianggap lemah sekarang sudah menjadi aktif. Kedepannya saya akan mencoba merencanakan pembelajaran yang lebih menarik, materi yang inovatif, serta menentukan berbagai macam strategi serta variasi mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa di setiap materi pembelajaran. Baik Kak, itu yang bisa saya presentasikan untuk tugas refleksi. Oke, terima kasih Kak Gusniarto telah menyampaikan refleksinya. Hanya belum ngirim tugas Kak, ya, karena masih mengonvert gini, mengirim ke drive dulu. Oke. proses yang ulang lagi sekali nih untuk penilaian di refleksi. Masih lambat. Oke. Ini refleksi. Oke. Nah, ini Kak Gusniarto. Nah, jadi ada 3 kriteria yang harus dinilai di LMS Kak Gusniarto. Jadi di Word itu tadi Kak Gusniarto sudah menjelaskan ada 2 indikator yang dijelaskan, yaitu di managerial class dan juga di proses pembelajaran. Namun yang kurang di sana adalah di isu sosial yang muncul. Namun di SWOT itu sudah terlihat ketiganya. Jadi poinnya nanti Kak Gusniarto ini 2, kemudian ini 3, kemudian tadi di NAWAT-nya juga 2. Nah, seperti itu. Jadi poinnya nanti akan seperti ini Kak Gusniarto. Jadi 83. Nah, nanti Kak Gusniarto tambahkan di award-nya ini, tambahkan dia isu ketidakadilan sosial yang muncul di SWOT-nya tadi. Itu dijelaskan di Word, kemudian di sini juga di NAWAT-nya dijelaskan agar nilainya bisa maksimal seperti ini Kak Gusniarto. 100 out 100 gitu nih. Siap Kak. Oke, siap Kak Gusniarto. Kalau hanya seperti itu nanti ini poinnya 2, ini 2.
seperti itu. Ini jadinya nilainya Kak Kusniarto. Biar maksimal itu ditambahkan ya. Terima kasih, Kak. Siap. Oke, Kakak silakan dilanjutkan. Siapa yang ingin dikoreksi dan juga sambil memaparkan refleksinya agar lebih jelas. Ini baru 4. Yuk, silakan. Kakak yang belum. Kak Meda mungkin tadi sudah ngumpul ya. Kak Meda silakan, bisa kita koreksi di sini. Oke, tunggu sebentar Kak. Oke. Ini kesempatan bagus untuk kakak yang presentasi, bisa kita langsung koreksi kakak. Oke, sudah muncul, tapi masih mute Kak Meda. Oke, baik, sudah terlihat. Sudah terlihat dan terdengar Kak Meda. Ya, Silakan. sebentar saya mencari dulu. Berarti udah menilai tadi ya. Oke, lanjut. Nah, yang word di sini dalam pembelajaran hasil nyata saya memodifikasi permainan melempar bola dengan beberapa rintangan seperti melompat dengan 2 kaki dan berlari zigzag sebelum melempar bola dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik dan isu-isu sosial peserta didik dan memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah. Kegiatan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran di PAUD, yaitu mengembangkan motorik kasar maupun motor halus. Langkah awal yang saya lakukan adalah membuat asesmen awal, dan kemudian saya menemukan bahwa peserta didik masih mengalami kesulitan dalam melempar bola ke dalam target. Dari hasil asesmen ini, maka saya sebagai guru memutuskan untuk merancang kegiatan yang menarik untuk peserta didik saya. Permainan itu saya beri nama jump run throw. Untuk permainan ini saya memerlukan beberapa alat seperti bola, cone, ring, dan basket. Setelah itu saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik dan kemudian saya menjelaskan aturan permainan dan memberikan contoh real kepada peserta didik saya. Melihat peserta didik saya adalah PAUD, jadi perlu real model seperti itu. Kemudian saya mengajak anak-anak untuk pemanasan dan melanjutkan dengan gerakan inti dengan memanggil anak satu persatu. Setelah semua anak mendapat giliran, dilanjutkan dengan pendinginan dan kemudian merefleksi kegiatan dan meminta umpan balik dari anak-anak. Itu untuk word-nya. Untuk so-word-nya, saat melakukan aksi nyata, saya menggunakan asesmen otentik untuk menilai kegiatan jump throw ini. Asesmen ini dinilai oleh guru karena usia PAUD belum mampu menilai dirinya sendiri ataupun menilai temannya. Guru menilai semua aspek gerakan jump throw. Yes. Yang dimulai dari menilai melompat dengan 2 kaki, berjalan zigzag, dan melempar bola. Penilaian ini memiliki 5 rubrik penilaian, yaitu awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Kemudian untuk nawat. Nah, di sini untuk nawatnya saya mengelompokkan beberapa. Yang pertama adalah manajemen waktu yang efektif. Saya di sini belum maksimal dalam manajemen waktu karena waktu kegiatan yang saya lakukan tidak sesuai dengan target waktu yang diberikan di LMS. Memang agak sulit ya untuk anak-anak PAUD untuk olahraga melebihi 30 menit itu, Kak. Maaf sekali, jadi di sini memang tantangan saya. Kemudian lah manajemen kelas, saya akan mempersiapkan peserta didik agar lebih siap saat melakukan kegiatan. Ya, di sini mungkin karena anak PAUD awalnya saja memang mereka mengerti apa maksud dari kegiatan tersebut, tapi ketika di lapangan mereka memang sulit sekali untuk dikontrol seperti itu. Jadi yang ketiga untuk umpan balik. Nah, di sini ke depannya saya akan memberikan umpan balik secara menyeluruh kepada semua peserta didik. Jadi kemarin saya melakukan bertanya ke beberapa anak saja. Kemudian untuk yang terakhir adalah penerapan kegiatan. Nah, di sini akan saya akan lebih lagi menjelaskan apa sih aturan permainan atau cara bermain yang benar, sehingga pada saat kegiatan anak itu memang benar-benar fokus. Seperti itu, Kak. Mohon masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Meda telah menyampaikan refleksi terkait dengan aksi nyata yang telah dibuat. Nah, jadi di sini yang bisa saya sampaikan yang pertama pada word-nya itu
Kak Meda sudah menjelaskan ketiga aspek, namun di isu sosial itu belum disebutkan secara jelas isu sosial apa yang ada di wordnya itu. Apakah isu eksklusivitas atau disabilitas ataupun gender. Kan ada 3 itu silakan dijelaskan di sana isu apa yang muncul. Kemudian pada keywordnya juga baru ada 2 poin yang terpenuhi dari aspek managerial kelas dan pembelajaran kelas. Namun di aspek isu sosialnya itu belum muncul, Kak Meda. Kemudian yang ketiga di Nawatnya juga sama, baru hanya 2 kriteria yang muncul, yaitu di managerial class dan juga situasi pembelajaran kelas. Yang kurang itu adalah di isu sosial. Apakah ada atau tidak? Kalau misalkan tidak ada isu sosial yang muncul, silakan disebutkan tidak ada isu sosial yang muncul. Jadi ketiga aspek itu di what, so what, dan juga di now what itu dijelaskan bahwasanya tidak ada isu sosial yang muncul di sana. Seperti itu, Kak Meda. Itu saja untuk masukan dari Kak Meda. Sudah videonya sudah bisa diakses. Nanti mungkin bisa ditambahkan dan diulang upload lagi video dan juga link video dan juga refleksi beda Kak. Mohon maaf, sorry. Refleksinya beda link. Ya, nanti silahkan bisa di-upload ulang. Jika sudah mengupload refleksinya, tinggal di-upload ulang yang terupload terakhir. Yang di-upload terakhir itu yang akan terbaca di LMS seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Kak Muna. Ya, mungkin ada 1 orang lagi yang ingin menyampaikan hasil refleksi sebelum kita ke penutup, Kakak. Biar bisa dikoreksi. Mungkin ada yang ingin mencoba, Kak Dia, Kak Rina, atau Kak siapa nih lagi ya? Kak Yo atau Kak Agus Santika mungkin. Ayo, kesempatan Mas ini kakak-kakak untuk menyampaikan refleksinya biar kita bisa langsung koreksi. Lagi 1 orang aja atau Kak Rai mungkin. Ayo kakak-kakak, lagi 1 orang. Adakah kakak-kakak? Oke, Kak Agus silakan, Kak Agus Santika. Ayo Kak Agus. Ini nggak ada ketangan Kak. Ya silakan, nggak apa-apa. Atau Kak Widiat Mika mungkin. Lagi 1 orang saja, nggak apa-apa. Nanti kita koreksikan. Nanti kita koreksi bersama-sama Kak Agus. Siapa tahu Kak Agus yang paling bagus ini gininya. Bisa dikasih ke teman-temannya. Untuk baru jadi Kak, buat semalam Kak. Oh, belum jadi? Baru jadi dikit Kak. The power of kepepet gitu. Ya. Oke. Ya. Kak Rai, gimana ini Kak Rai? Kak Rai, Kak Dia. Kak Yo, coba saya cek siapa yang sudah ini kumpul untuk refleksi. Refleksi baru Kak Suratno, Kak Meda, Kak Yastini, Kak Agus Santika, Kak Nopi. Nah, mungkin Kak Rai. Silakan Kak Rai. Karena belum ini diupload. Kita koreksi dulu Kak Rai. Silakan Kak Rai. Oh, ini ada Kak Heru. Ayo. Masih di mute Kak Rai. Sudah Kak ya? Ya, sudah terlihat dan baru terdengar. buat soalnya. Ya. Baik, saya akan mempresentasikan refleksi aksi nyata video yang saya buat. Mulai dari tahap mana yang dulu Kak ya? Dari what? Ya. Dalam pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi artinya untuk siswa ya, jadi saya membuat video pembelajaran
yang menekankan keterlibatan aktif siswa dengan model pembelajaran gerak dengan strategi pembelajaran yang saya gunakan kooperatif, tetap menggunakan kelompok. Di sini gerakan spesifik passing dalam permainan bola basket saya gunakan dalam video tersebut yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempraktekkan gerakan tersebut. Seperti jadinya kita menggunakan model pembelajaran gerak berfokus dalam demonstrasi dan pembelajaran gerak secara berulang-ulang. Saya menyatakan instruksi yang jelas dan pertanyaan yang merangsang pemikiran kritis untuk membantu siswa memahami konsep yang diajarkan. Untuk SWOT-nya, dalam video pembelajaran yang saya buat, didasarkan atas pertimbangan. Pertama, video memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk mengulang bagian yang sulit dipahami. Kedua, penggunaan media visual dan audio membantu menjelaskan konsep yang mungkin sulit dipahami melalui instruksi, tidak hanya melalui instruksi verbal saja. Ketiga, video ini dirancang untuk mempromosikan pembelajaran aktif dengan mengajak siswa untuk melakukan gerakan secara langsung, bukan hanya menonton saja. Dalam berbasis video ini juga mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, seperti visual, auditory, dan kinestetik. Selain itu, saya menyadari pentingnya menyediakan materi yang dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau kebutuhan khusus. Yang terakhir adalah know what. Berdasarkan evaluasi dari video pembelajaran ini, saya menyadari bahwa beberapa aspek dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di masa depan. Berikut ini rencana perbaikan yang akan dilakukan. 1. Meningkatkan interaksi dalam pembelajaran. Saya memasukkan lebih banyak aktivitas interaktif dalam video, seperti kuis atau tantangan atau games yang memudahkan siswa sehingga siswa menjadi lebih antusias di dalam pembelajaran. Yang kedua, umpan balik yang lebih cepat. Saya akan menyediakan platform bagi siswa untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan umpan balik secara langsung setelah menonton video. Hal ini akan dilakukan melalui forum online atau sesi tanya jawab virtual. Yang ketiga adalah penyesuaian materi. Mengingat adanya berbagai tingkatan kemampuan di kelas, saya akan membuat beberapa versi video dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Ini akan memastikan bahwa semua siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang terakhir adalah isu ketidakadilan sosial. Dalam video ini, saya hanya memperhatikan inklusivitas dalam video pembelajaran. Jadi untuk isu gender mungkin tidak ada, hanya memastikan bahwa siswa merasakan dihargai atau terwakili. Ini termasuk penggunaan contoh yang beragam dan penyediaan materi yang ramah disabilitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Kak. Kalau ada yang mungkin kurang, mohon dimaklumi. Terima kasih. Izin stop share ya. Oke, terima kasih Kak Rai. Nah, jadi di sini di tahap what itu baru 2 poin yang dijelaskan. Nah, poin yang dijelaskan baru pada saat managerial class dan proses pembelajaran. Di sana belum dijelaskan isu ketidakadilan sosial, itu belum dijelaskan. Kemudian di tahapan what-nya juga sama, baru dijelaskan di tahapan managerial class dan pada saat proses pembelajaran. Di isu-isu ketidakadilan sosial itu belum dijelaskan. Kemudian yang ketiga di now what ini malah ketiganya sudah dijelaskan. Sudah ada di sana isu sosial yang dijelaskan, ada isu eksklusivitas yang dijelaskan. Nah, itu ditambahkan Kak Rai di tahapan what dan juga di tahapan so what-nya isu-isu ketidakadilan. Jadi di tahapan what itu ditambahkan bahwasanya ada isu eksklusivitas yang akan muncul. Kemudian bagaimana nantinya Kak Rai mengeksekusi cara
mengatasi isu eksklusivitas itu taruh di so what-nya. Kemudian di know what-nya sudah benar tadi isu eksklusivitasnya bagaimana caranya mengevaluasi dan juga merencanakan dari isu eksklusivitasnya tersebut. Nah, itu mungkin ditambahkan Kak Rea lagi di tahapan what dan juga di tahapan so what-nya. Bahwasanya ada isu eksklusivitas di sana. Jadi poinnya bisa maksimal 3 nanti Kak Rai. Ya, terima kasih Kak Muna. Oke, siap. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan sedikit mengenai nilai kakak-kakak. Ya, di sini kakak-kakak. Nah, di sini ada kelihatan Kak? Di sini kursor saya kelihatan ada ball ini. Nah, ini yang agak gini nanti ada keterlambatan mengumpulkan tugas. Nah, di sini poinnya ini bisa akan berkurang tergantung nanti LMS karena berapa lama kakak terlambat mengumpulkan tugas. Seperti itu kakak. Nah, di sini ada Kak Rina juga sempat terlambat. Kemudian Kak Haryati ini cetak tebal mungkin terlambatnya lebih dia. Nah, itu kakak mohon diperhatikan nanti. Nah, di sini juga banyak yang ada tebal-tebalnya di sini kakak. Jadi itu terdeteksi belum. Nah, ini merah, ini belum dia mengumpulkan tugas. Jadi LMS yang akan memberikan poin kakak. Mengurangi poin dari nilai yang telah diberikan Pasil. Nanti LMS yang akan mengurangi seperti itu. Ada yang cetak tebal. Nah, di sini ada tes student ini dia seperti ini kalau tidak mengumpulkan tugas. Ini ada Kak Haryati, ada 2 terlambat tugasnya. Seperti itu. Nah, ini juga terlambat Kak Widiatmika. Ini ada cetak tebal juga di Kak Agus. Seperti itu, kakak. Nah, itu mohon diperhatikan jangan sampai nanti kakak terlambat mengumpulkan tugas. Tunggu, saya wanti-wanti dikumpulkan saja yang belum mengumpul, nanti Fasil akan memberikan nilai yang terbaik, kemudian LMS yang akan mengeksekusi berapa akan dipotong nilainya. Seperti itu kakak-kakak. Oke. Oke, Kak Raya ada yang bertanya? Masih resen atau yang tadi ya? Oke, kayaknya masih yang tadi. Oke, kita sudah melewati sesi diskusi dan juga tanya jawab, kemudian penutup juga sudah tadi. Nah, di sini ada pantun bunga mawar indah berseri di taman mekar penuh warna, jangan menyerah dalam menghadapi hari, semangat membara kakak-kakak kelas 4. Cakep. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan menginspirasi. Begitu kakak-kakak pantunnya dari BGP. Oke, sekian. Saya kira dari Kak Muna. Ya. Sekian tatap maya kita yang ke-14. Nah, nanti yang ke-15 dan ke-16 itu akan lama kakak, ada 3 JP. Nanti persiapkan diri untuk modul 3-nya di KBS, kelompok belajar di sekolah. Itu nanti kakak persiapkan, ada 3 JP. Nah, untuk hari ini kita bisa cukupkan. Sebelum kita cukupkan, silakan salah seorang memimpin doa untuk kita mengakhiri pertemuan tatap maya yang ke-14 ini. Silakan kakak-kakak, siapa yang ingin memimpin doa penutup? Oke, Kak Heru. Mohon izin kakak-kakak. Baik, karena tadi sudah kita awali dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa pula sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Heru. Oh ya, tadi ada yang ingin bertanya nggak dulu untuk pengunggahan tugas refleksinya? Belum tersampaikan tadi. Cara mengunggahnya kakak. Saya numpuk Kak. Saya numpuk berarti boleh ya? Nggak apa-apa ya? Boleh, yang nanti yang apa namanya?
yang terakhir itu yang akan dinilai. Barusan saya sudah ngupload yang terakhir sih, ada tulisan refleksinya. Coba bisa nggak ya kalau di gini di dalam kelasnya ini saya upload, coba di apa tuh ya sekarang? Oh bukan. Oh ini ya. Unggah produk aksi nyata. Nah, di sini. Oh, nggak bisa di sini. Coba saya ganti akunnya. Semua modul. Nah, di sini kayaknya bisa, Kak. Di sini dia. Nah, kan di sini kakak akan mengupload. Nah, sudah ada sebenarnya kriterianya untuk aksi nyata. Banyak sekali kakak. Kemudian, ini peserta. Coba saya ulang. Gimana dia? Nggak bisa nih ya. Tunggu. Kalau kakak di mana di nguploadnya ya? Ini pengantar. Oh, biasanya ada kerjakan tugas gitu, diklik baru gini Pak. Oh, berarti beda. Ini kan aksi nyata Kak. Kalau refleksi kan di bawahnya lagi. Tuh produk nanti kerjakan lagi kan nutup itu Kak. Kerjakan lagi, ngulang lagi kan. Ini. Kerjakan lagi, kerjakan tugas. Nah, ini kakak kalau misalkan mau seperti punyanya Kak siapa namanya Kak Rina ya, seperti Kak Rina. Tadi Kak Rina kayaknya mengupload di file entry Kak Rina di sini ya. Satu aja Tiang di sana nih Kak. Satu aja diupload di sini file apa namanya? Misalkan file apa yang mau kakak upload di Google-nya tuh. Klik linknya di sini kakak tulis linknya di sini aja. Langsung kakak kumpulkan tugas. Jadi satu link itu di Google Drive-nya ada 2 tugas. Tugas video sama tugas tugas video sama modul ajarnya. Ada 2. Kak Muna izin tadi Tiang coba copy di sana linknya nih, kedua-duanya bisa nih makanya bisa terbaca. Oh bisa, coba saya cek punyanya Kak ini. Coba Tiang. Punyanya Kak Yastini. Kak Yastini enggak produk nyata. Oke. Kak Yastini. Oh ini baru yang ngumpul Kak Rina, Kak Yo, Kak Heru, Kak Nopi, Kak Agus, Kak Yastini, Kak Widiatmika, Kak Suratno, Kak Meda. Nah, Kak Yastini. Oke. Di atasnya ini. Ya. Oke. Oh ya bisa dia 2 link Kak Yastini. Ini sudah bisa. Oke, ini modul ajar yang di sini. Modul ajar yang tadi saya klik. Kemudian kalau di ininya juga sudah saya coba tadi kopikan. Karena Tiang coba tadi upload di Drive, karena Drive Tiangnya penuh nggak bisa gitu, makanya Tiang copy aja gitu. Yang ini juga sudah bisa. Mana dia tadi ya? Oh, yang ini juga sudah bisa kebuka tadi. Sudah saya cek bukanya ini sudah bisa YouTube-nya terbuka. Oke, sudah aman ini punyanya Kak Yastini. Sudah aman. Sama. Ya, penilaiannya seperti ini Kakak. Banyak sekali ini Kakak yang harus dinilai poin-poinnya. Oh, baru bisa. Kenyamanan, interaktif. Nah, seperti itu Kakak. Nanti itu yang akan dinilai. Oke. Ada yang ingin tanyakan dulu Kakak? Sudah pas nih? Oke Kak Rai, silakan Kak Rai. Berarti kita masukin linknya tuh di teks itu ya Kak ya? Ya, di teks boleh, di salah satu itu Kak Rai. Di website tuh boleh ya? Mana dia tadi ya, coba. Boleh di websitenya tuh. Boleh. Ya, tapi cuman harus di satu. URL tuh Kak.
satu link Kak ini. Oh, Kak Rai. gitu. Harus di Ya, satu link. Coba mana dia ya? ya, ya, Kak. Terima kasih. Ya. Oh, ini dia. Di sini Kak Rai harus satu. Kalau misalkan file upload di sini kedua-duanya, filenya apa namanya? File video sama file RPP. Dua-duanya kakak upload di sini. Kalau misalkan di text entry di sini aja dia. Di text entry aja kakak ngupload, tinggal linknya saja di sini, linknya. Kemudian kalau di web URL juga satu aja link yang diupload, kemudian dikumpul. Jangan mengerjakan di file upload, kemudian di text entry, di website URL ini kakak buat hanya satu saja. Salah satu kakak pilih di 3 link ini. Yang mana mau kakak upload? File upload atau text entry atau web URL. Yang mana yang kakak enak. Kalau ini tinggal upload link Google Drive-nya saja. Nanti di Google Drive itu kan sudah termuat RPP dan juga video. Jadi gampang. Kalau di file upload, kakak file upload mentahnya di sini diupload dia. Itu bisa juga terbaca kedua-duanya. Oke, begitu kakak. Aman nggih? Ada banyak yang belum mengumpul ini, baru 7 orang. Silakan yang kakak-kakak yang lainnya segera di-upload dan juga diperbaiki untuk refleksinya agar bisa maksimal nilainya kakak-kakak. Oke, ada yang tanyakan lagi kakak? Jika tidak, kita foto dulu. Boleh di on cam-kan kameranya, kita foto bersama. Oh, Kak Dia baru dia muncul ini ya. Kak Dia sama Kak Widiat Mika nih, sama dia nih. Berarti satu ruangan dia. Sama-sama belum buat. Sama-sama alamatnya, Kak. Ya. Minta juga sama Kak Mega. Ya. Lagi bobo ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak semua. Kita berjumpa lagi di hari Kamis kakak. Kalau misalkan, hari Kamis 3 JP itu kakak. Kalau mau di jam 1 boleh, yang masih ada ibadah. Ya, Kamis. Kamis. Okay. Kamis kakak. Kalau ada yang ibadah di jam 1 nggak apa-apa, silakan ibadah dulu, nanti bisa masuk kembali. Biar yang tidak menyita Pagi waktu. Kak. Jam 9 Kak. Aku ngajar ya. Tidak bisa. Jam 2 Kak, jam 2. Ya, 3 JP soalnya kakak untuk hari Kamis itu. Kamis, Jumat, Sabtu gitu kalau nggak salah. Kayaknya ini kita maraton. Coba saya lihat jadwal tatap mukanya. Kak Munah kapan terakhir ini Kak Munah? Sekali lagi pertemuannya, Kak. Pertemuannya kita lagi 1, 2, 3, 4, 5. Lagi 5 kali. Kirain ini udah terakhir loh Kak. Ya. Setelah 5 kali ngapain terus Kak? Kita sudah selesai, tinggal menunggu sudah tes akhir. Kira-kira sudah selesai loh. Ya, saya juga seperti itu waktu ini. Benar, sudah tes akhir kan selesai ya. Sudah selesai, tapi di LMS Mas itu orang sama nilai tes akhirnya. Masih ada banyak sekali tugas yang kakak harus kerjakan itu. Di modulnya itu. Masih ada berapa tugas ya? Masih banyak kakak. Tugas yang harus kakak upload agar kakak menamatkan di LMS-nya. Coba saya cek dulu berapa ini tugas yang harus kakak kumpulkan. Nah ini. Lagi 5. Ya, bisa nggak terlihat ya? Belum bisa terlihat Kak, karena belum syaratnya belum mendukung. Belum bisa. Coba. Ini ya. Yang mana sih share-nya? Nah, ini kakak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Lagi 6 tugas kakak yang harus kakak kerjakan. Aksi nyata, refleksi, kemudian ini asesmen mandiri nanti. Ini. Lagi 5 tugas kakak yang harus kakak selesaikan, baru kakak bisa menamatkan LMS-nya. Jadi itu kakak. Semangat, lagi sebentar. Lagi 5 kali pertemuan. Panjang.
Ya, masih Selain panjang. selain tugas ada tanda tangan lagi Kak. Kayaknya enggak. Ada lah. Ada tanda tangan, tapi tidak ada administrasinya. Kemarin Tinggal kayaknya ada menunggu sertifikat. transferannya Kak. Ya. 7, 8, 9 itu kakak kita track itu 3 kali pertemuannya. Kamis, Jumat, Sabtu berarti itu 7, 8, 9. 7, 8 Kamis, Jumat itu 3 JP. Kemudian tanggal 9 baru 1 JP. Luar biasa ini nanti minggu ini. Kalau tanggal 10 ada pertemuan ya Kak? 10 enggak. 10 op. Minggu, Tanggal Bu, 18 baru minggu. bisa. 18 sama 26 gitu Kak. Lagi 5 kali. Oke, semangat kakak nih. Nanti kalau ada pertanyaan kita langsung di grup WA. Ya, tanda tangan terakhir pokoknya. Ya, tangan terakhir. Oke, siap. Izin untuk stop share screen-nya. Stop record. Terima kasih.